update penampilan pemain abroad timnas di Eropa menjelang kembali membela skuad Garuda di ajang FIFA Series 2026 ini. Hasil rapat EXCO PSSI soal pelatih baru timnas kini sudah dinyatakan sah dan sesuai prosedural. Gal memukau Joey Pelupesi sukses mengantarkan timnya meraih kemenangan di Liga 2 Belgia. Penampilan impresif Kevin Dix berhasil membuat Karim Adeyemi frustasi di laga lanjutan di Bundesliga. Ramai soal John Hartman yang disebut terlibat skandal drone di tengah sang pelatih dikabarkan disetujui untuk menjadi pelatih baru skuad Garuda. Sosok Asnawi Mangkualam langsung sebut begini soal kualitas pemain timnas untuk mentas di Piala Dunia 2026. Jadi, Space 11 kini akan coba mengulas informasi selengkapnya di atas sebagai berikut. Kabar pemain abroad timnas Indonesia kini melibatkan sosok Joey Pelupesi, Kevin Dix hingga Nathan Chu Ayon. Menariknya, Joey yang santer diisukan akan bergabung ke Persib Bandung, sukses mencetak gol kemenangan untuk klubnya di Lommel SK. Ya, sorotan pertama tertuju kepada Joey Pelupesi yang kembali bermain untuk Lommel SK di kasta kedua di Liga Belgia. Dalam laga itu, Lommel SK berhasil melibas Lierse SK secara dramatis dengan skor tipis 4-3. Secara mengejutkan, sosok Joey Pelupesi menjadi pahlawan kemenangan Lommel SK berkat golnya di menit ke-74. Padahal, Joey Pelupesi baru masuk di menit ke-63 untuk menggantikan Lautaro Lopez. Dalam kesempatan itu, ia langsung mencetak gol dan menjadi gol ketiga baginya untuk Lommel SK di Liga 2 Belgia di musim ini. Yang kedua, bergeser ke Liga Jerman. Ya, di Liga Jerman ada sosok Kevin Dix yang kembali tampil untuk Borussia Mönchengladbach di saat bertandang ke markas Borussia Dortmund. Dan bek timnas Indonesia itu bermain sebagai starter. Namun, Kevin Dix dan kolega harus menerima kekalahan 0-2 dari Borussia Dortmund. Berdasarkan data Fotmob, Kevin Dix mencatatkan performa individu yang cukup impresif dengan 5 kali tackle sukses, 1 sapuan, 1 intercept dan 9 kali recovery bola. Namun solidnya Kevin Dix di lini belakang Gladbach belum cukup untuk membendung dominasi Dortmund di sepanjang pertandingan. Lalu yang ketiga ada Nathan Chu Ayon. Ya, Nathan Chu Ayon tetap mendapatkan kepercayaan untuk tampil sebagai starter di klub divisi kedua ini dan dimainkan hingga pertandingan berakhir. Namun Willem harus mengakui keunggulan tim lawan yang berhasil meraih kemenangan telak, di mana Willem tidak berdaya setelah dipaksa menelan kekalahan telak 5-1 di Stadion Koning pada Jumat dini hari waktu Indonesia Barat di pertandingan babak ke-32 besar KNVB Beker atau di Piala Belanda. PSSI kini akhirnya mengambil langkah strategis dalam menentukan masa depan timnas Indonesia setelah melalui proses seleksi dan pembahasan yang alot. Kini nama pelatih asal Inggris yaitu John Hartman akhirnya ditetapkan sebagai kandidat utama untuk mengarsiteki skuad Garuda. Keputusan krusial ini diambil melalui rapat EXCO PSSI yang berlangsung intensif selama 2 hari berturut-turut, yaitu pada Rabu hingga Kamis kemarin. Dalam pertemuan tingkat tinggi tersebut, para petinggi federasi sepakat bahwa John Hartman adalah figur yang paling tepat untuk mengangkat prestasi sepak bola nasional di kancah internasional. Wakil Ketua Umum PSSI yaitu Zainuddin Amali pun mengonfirmasi soal keabsahan proses pengambilan keputusan tersebut. Meskipun ia tidak merinci detail dukungan suara, Amali memastikan bahwa rapat EXCO telah berjalan sesuai regulasi dan memenuhi syarat quorum. Rapatnya sudah memenuhi quorum, rapat EXCO sudah sah, tegas Zainuddin Amali. Ya, penunjukan John Hartman dinilai sebagai langkah berani PSSI untuk membawa angin segar bagi timnas Indonesia, di mana pelatih yang memiliki rekam jejak mentereng itu diharapkan mampu memberikan solusi taktis atas tantangan berat yang dihadapi tim nasional dalam berbagai ajang kompetisi ke depannya. Saat ini, proses penunjukan Hartman tengah memasuki fase negosiasi akhir atau finalisasi kontrak antara kedua belah pihak. PSSI memastikan bahwa pengumuman resmi akan segera disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ketika seluruh urusan administrasi dan legalitas rampung, publik pecinta sepak bola nasional kini tinggal menunggu waktu peresmian John Hartman sebagai juru taktik baru, seraya menaruh harapan besar agar sentuhan tangan dinginnya mampu membawa skuad Garuda terbang lebih tinggi. Dilihat dari rekam jejaknya, John Hartman kini sosok pelatih yang tepat untuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Namun, ada satu isu yang menodai karirnya dan kini hangat dibahas di media sosial. Ya, kabar pelatih asal Inggris tersebut untuk menjadi juru taktik di timnas Indonesia kini memang semakin menguat. Andai terwujud,
maka timnas Indonesia akan mendapatkan suntikan dari pelatih berkualitas. Pasalnya, John Hartman adalah sosok pelatih yang mampu mengangkat berbagai tim nasional yang dilatihnya. Namun meski begitu, kini masih belum ada kabar resmi dari PSSI soal pelatih baru skuad Garuda. Meskipun mereka sudah berbicara soal proses pemilihan pelatih timnas Indonesia, namun mereka tidak menyebutkan nama-nama calon pelatih. Ya, sebelum merekrut, PSSI dipastikan harus lebih berhati-hati soal rekam jejak John Hartman. Meskipun punya rekam jejak gemilang di dunia sepak bola, namun dirinya pernah tersandung kasus skandal drone, di mana kasus tersebut sempat terungkap sebelum Olimpiade di tahun 2024 yang lalu, di mana skandal ini mengungkap bahwa timnas Kanada sengaja melakukan pengintaian diam-diam terhadap lawannya menggunakan drone sebelum pertandingan. Dikutip dari ESPN, skandal drone terjadi selama John Hartman menjadi pelatih di timnas Kanada, di mana praktik tersebut disebut sudah dilakukan sebelum Olimpiade tahun kemarin. Kasus ini sampai membuat Asosiasi Sepak Bola Kanada langsung membentuk tim independen untuk menangani kasus ini. Kemudian, sang pelatih dinyatakan terlibat dalam kasus tersebut. Komite Disiplin Independen yang dibentuk untuk menyelidiki kasus tersebut menjatuhkan sanksi skorsing setahun dari FIFA untuk 3 sosok timnas Kanada. Sementara John Hartman menerima sanksi lebih ringan dari ketiganya dan hanya dijatuhi hukuman peringatan tertulis. Saya menerima keputusan komite disiplin yang diakhiri dengan teguran tanpa skorsing atau denda dan mengakhiri masalah ini, kata Hartman dikutip dari ESPN. Pemain Port FC, yaitu Asnawi Mangkualam, kini menilai kualitas pemain timnas Indonesia belum cukup untuk bermain di Piala Dunia di tahun depan. Ia menilai hanya 5-7 pemain saja yang benar-benar memiliki kualitas untuk ambil bagian di ajang 4 tahunan tersebut. Tapi, memang kita harus realistis juga. Menurut saya, kualitas pemain kita belum cukup untuk ke sana. Hanya beberapa pemain saja, kalau menurut saya. Dan itu fakta, kata Asnawi Mangkualam di channel YouTube Greg Nwokolo. Round keempat, mudah untuk komposisi pemain timnas Indonesia sekarang. Tapi untuk Piala Dunia, hanya 5-7 pemain saja yang layak alias memiliki kualitas. Lanjut pesepak bola 26 tahun tersebut. Ya, namun meski begitu, Asnawi Mangkualam kecewa ketika timnas Indonesia dipastikan gagal lolos Piala Dunia di tahun depan, di mana impiannya tampil di Piala Dunia hancur berantakan karena ia telah ikut berjuang sejak babak pertama kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Saya menangis ketika timnas Indonesia dipastikan gagal lolos Piala Dunia. Saya bersumpah, kami berjuang dari round 1 melawan Brunei, tapi hasilnya tidak sesuai ekspektasi kita semua yang menginginkan lolos ke Piala Dunia, tegas Asnawi Mangkualam. Ya, saat ini timnas Indonesia sedang menanti pelatih skuad Garuda selanjutnya, di mana pelatih asal Inggris yaitu John Hartman kini digadang-gadang akan menjadi pelatih selanjutnya. John Hartman memiliki pengalaman membawa timnas Kanada lolos ke Piala Dunia di Qatar. Keberhasilan itu merupakan yang pertama bagi Kanada di dalam 36 tahun terakhir. Kini diharapkan tangan dingin John Hartman di timnas Indonesia nanti berpeluang lolos ke Piala Dunia di 2030. Dalam hal ini, tentu menarik menantikan aksi timnas Indonesia jika benar dibesut oleh John Hartman ini. Joey Pelupes kini akhirnya tidak mendapatkan respons keras dari fans timnas Indonesia sebagaimana dialami Tom Hai kala bergabung ke Persib Bandung. Ya, sebelumnya ada 5 pemain yang mendapatkan respon keras dari para penggemar karena bergabung ke Super League, di mana kelima pemain itu meliputi Jordi Amat, Rafael Struijk, Jens Revin, serta Tom Hai dan Eliano Renders. Kelima pemain tersebut merasakan kritik deras kala memutuskan meninggalkan karir di Eropa. Kini, Super League memasuki pertengahan musim, bursa transfer pun akan kembali dibuka. Dan sejumlah nama keturunan pun dikaitkan dengan klub dalam negeri. Nama yang paling sering disebut adalah Joey Pelupes. Joey Pelupes kini berusia 32 tahun dan akan berumur 33 tahun di 15 Mei tahun depan. Rumor kedatangan Joey Pelupes ke Persib Bandung beberapa hari terakhir terasa semakin nyaring. Tulis Transfermarkt. Ya, percakapan di media sosial juga tampak memaklumi jika Pelupes memilih pulang ke Indonesia. Nggak masalah sih, udah hampir 35 juga. Umur segitu kayaknya susah juga dapat klub Eropa baru, tulis seorang warganet di media sosial. Usia prime udah lewat, Piala Dunia juga udah bye-bye, mau apa lagi? Timpal yang lain. Ya, nantinya kebenaran rumor Pelupes akan terjawab di saat bursa transfer dibuka pada 10 Januari mendatang. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa, dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.